Melayani Tuhan harus sekuat tenaga. Kita melihat dalam 2 Samuel 6 ayat yang ke-14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Saudara, ketika tabut dipindahkan ke Yerusalem, tentunya tabut ini berada 3 bulan lamanya di keluarga Obed-Edom. Dan ketika tabut itu hadir di keluarga Obed-Edom selama 3 bulan, apa saja yang mereka kerjakan, semuanya berhasil, besar sekali keberhasilannya. Sukses sekali. Sampai-sampai Daud iri secara rohani. Wah, kalau begitu, saya tidak mau kalah. Saya tidak mau cuma Obed-Edom yang diberkati. Ini boleh bilang cemburu rohani. Ini yang dibilang positif. Cemburunya cemburu rohani. Oh, kalau mereka boleh, saya juga boleh. Mereka punya Tuhan dengan saya punya Tuhan sama. Amin. Nah, jadi Daud dia mengambil satu langkah yang terbaik. Perlu diketahui, Tuhan kita, dia juga sebagai guru yang agung. Saudara, di dunia ini ada dosen-dosen besar, tetapi yang dibilang guru agung hanyalah Yesus Kristus namanya. Dan Yesus dia menilai kita dari angka 0 sampai angka 10 kalau di sekolah. Tetapi kalau di sekolah, angka 10 tidak semua guru yang berani memberikan nilai 10. Tertinggi guru-guru kalau di SD, SMP, SMA memberikan nilai 9. Tetapi Yesus kita memberikan nilai 10 kepada Raja Daud. Di antara semua raja yang ada di dalam Alkitab, hanya Daud satu-satunya yang suka menari-nari di hadapan Tuhan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Nah, saudara, ini adalah hal ternyata yang sangat menyentuh hatinya Tuhan. Dan bukan hanya menari, yang kedua di ayat 14 ini, yang menjadi inti dari firman Tuhan di hari ini, diam dengan sekuat tenaga. Ada banyak orang Kristen ketika lagu bangkit suka nama. Tetapi ada orang Kristen yang sebagian besar kalau menyanyi lagu bangkit serukan nama Yesus, bangkit serukan nama. Tetapi kalau dia bekerja, dia mau bekerja sampai 16 jam, 2 shift. Yang normalnya jam 8, pulang jam 5. Tetapi dia bekerja kalau boleh jam 12 malam. Kenapa? Tuhan kasih tahu di saya. Kenapa orang Kristen kurang diberkati? Karena maunya kerja terus. Cari uang terus. Tetapi dia lupa bahwa Tuhan adalah sumber berkat.
Dia lupa ketika kita memuji Tuhan dengan sekuat tenaga, melayani dengan sekuat tenaga. Kami 19 tahun melayani jadi gembala. Kami melihat ada banyak jemaat kalau kerja bakti di gereja, makan tulang, jadi mandor. Jadi kerja bakti ada 20 orang, yang 15 jadi mandor, yang 5 yang bekerja, yang 15 makan tulang, yang 15 jadi penonton. Yang penting gembala soliat, yang penting pendeta soliat. Saudara, saya mau katakan orang Kristen yang seperti itu tidak akan pernah mungkin Allah memberkati besar. Cukup bisa makan, cukup dia bisa naik taksi, cukup bisa naik angkot. Jadi ada tambahan motor baru, ada tambahan mobil, tidak ada. Karena orang Kristen seperti itu, orang Kristen yang makan tulang. Saudara, saya mau katakan lewat firman Tuhan ini, hati-hati kalau engkau tergolong orang Kristen yang suka makan tulang, suka jadi penonton. Saudara, yang namanya penonton, saudara menonton Liga Champions, final Liga Champions, itu tidak akan pernah dapat uang. Tetapi kalau saudara menonton Ronaldo masuk di final, dia menang juara 1 Liga Champions, dia pegang piala, dia jadi pencetak gol terbanyak, miliar-miliar dia gaji. Tetapi yang namanya penonton itu malah keluar uang. Dia solela-lela, dia minum kopi, dia minum susu, keluar uang. Tetapi Daud, inilah yang membuat Daud mendapatkan kepercayaan penuh dari Tuhan. Nilai 10 tidak tanggung-tanggung. Saudara yang menjadi orang Kristen, mau pilih mana, nilai berapa, ada di dalam keputusanmu. Kalau saudara mau pilih nilai 0 besar, jadilah orang Kristen pemalas. Kalau saudara mau pilih nilai cuma 1 tahun 1 kali datang di gereja. Saudara mau pilih nilai 5, 1 tahun 12 kali. Berarti itu merah, nilai 5. Nilai 5 kadangkala antara naik kelas dan tidak naik kelas. Amin. Tetapi yang kita kejar adalah nilai paling rendah, nilai 7. Orang kalau nilai 7 pasti dia naik kelas. Apalagi kalau nilai 8, dia sudah mulai yang namanya masuk 10 besar. Kalau dia nilai 9, sudah pasti dia masuk 5 besar di sekolah. Tuhan juga Tuhan yang sama. Dia guru yang agung. Dia menilai. Saudara, apalagi kalau ada aksi 5 menit, banyak orang Kristen kalau mau kasih pengumuman, gembala-gembala pendeta so takut. Minggu depan ada aksi 5 menit. Oh jangan. Kalau gembala kasih pengumuman minggu depan aksi 5 menit, oh yang hadir cuma setengah. Jadi ada gembala-gembala supaya yang memberikan korban banyak, tidak usah kasih pengumuman. Supaya begitu hadir banyak, mereka tidak bisa lari. Kadang-kadang orang Kristen yang seperti itu, orang Kristen yang makan tulang. Ketika ada yang kasih, oh saya 1 juta. Yang bapak paling pelit, atau yang ibu paling pelit, oh saya tidak usah kasih. Besar-besar dia tidak kasih. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Kesempatan bapak yang pelit ini, kesempatan ibu yang pelit ini, dia berkata, nah kita tidak usah kasih. Ada besar-besar, jumlah kemarin 10 juta lebih. Itu yang namanya nilai 3 tidak akan pernah naik kelas. Tetapi Daud dengan sekuat tenaga,
dan berbaju efod. Jadi kalau melayani, jangan pakai sembarangan baju. Kadang-kadang orang Kristen, dia tidak mau tahu membedakan antara mandi di kolam renang dan melayani di altar. Ada banyak orang Kristen, apalagi ibu-ibu yang kedapatan kalau melayani di altar, dia pakai rok yang dong bilang mini-mini punya. Jadi jemaat yang lihat kadang-kadang hilang sak, kadang-kadang terganggu. Jadi kasihan jemaat-jemaat yang dari bawah ketika memuji Tuhan ada sukacita, mereka sudah takut lihat ke depan ke altar karena terganggu pikiran mereka. Kalau tidak rok yang pendek, dada yang terbuka. Tuhan tidak mau orang Kristen, pelayan altar melayani kalau tidak rok pendek, dada terbuka, baju span-span, baju yang dia umur 20 tahun yang dia pakai umur 10 tahun pun baju. Jadi semua bentuk tubuh ketat. Gimana memuji Tuhan? Gimana orang tidak terganggu? Sudah pakai ketat. Dan ayat 14 ini, ia berbaju efod dan kain lenan. Sudah pakai ketat dan kainnya transparan. Ini yang melayani pelayan altar bukan jadi hamba Tuhan, tetapi jelas jadi hamba iblis. Jelas mau menunjukkan kecantikannya. Itulah yang kitab Amsal berkata kecantikan adalah bohong. Kenapa? Dia melayani bukan dia melayani suaranya indah, dia sungguh-sungguh penjiwanya, tetapi dia mau kasih lihat di orang banyak bahwa dia cantik, dia tinggi, dadanya besar, kulit pahanya putih. Saudara, itu hati-hati di akhir zaman ini. Bahkan saya bilang kepada ibu gembala, engkau boleh makeup yang bagus, silakan bedamu makeup yang bagus, asalkan kalau engkau seorang gembala, kalau boleh ibu gembala jangan sampai pirang. Saya wanti-wanti kepada ibu gembala, silakan makeupmu, engkau percantik sedemikian rupa, tetapi kalau boleh cukuplah ibu gembala yang pirang, yang mereka punya pemahaman seperti itu. Tapi bagi kita di Pondok Daud, mari kita melayani jangan pirang. Kalau boleh, kalau dia pelayan altar, dia harus menahan diri. Kalau engkau bukan pelayan altar, mungkin bisa-bisa saja karena engkau bukan pelayan altar. Tetapi Daud, kenapa Usa mati? Karena mereka sembarangan, asal-asal, amburadul. Tetapi Tuhan mau melayani dengan aturannya Tuhan. Melayani dengan aturan gereja. Bukan pakai, karena saya orang kaya gembala, kau nak bisa blok saya punya perpuluhan besar. Itu sangat jahat di mata Tuhan. Jangan mentang-mentang engkau kaya, engkau mau buat peraturan di altar ini. Tuhan sangat marah orang yang seperti itu. Mari kita melayani Tuhan dengan sekuat tenaga. Kalau saudara melayani Tuhan dengan sekuat tenaga, Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat surga sekuat tenaga juga. Hukum tabur tuai. Jadi sekali lagi, kalau kita melayani Tuhan dengan berkat, dengan sekuat tenaga, Tuhan akan curahkan berkat dari surga sekuat tenaga. Tuhan Yesus memberkati.